Apakah benar Malaysia mulai kehilangan kendali ASEAN gara-gara strategi baru Prabowo? Dan apakah kepemimpinan Kuala Lumpur di ASEAN 2025 hanya tinggal simbol belaka? Semua jawabannya akan terungkap di akhir video ini ketika kita membahas bagaimana langkah Indonesia diam-diam menggeser pusat gravitasi kawasan dan membuat banyak negara ASEAN lebih memilih Jakarta dibanding Kuala Lumpur. Macan Asia guncang Kuala Lumpur. Prabowo gaungkan persatuan ASEAN. Di antara jajaran para pemimpin di KTT ASEAN ke-47, ada sosok yang auranya paling memancar. Dialah Prabowo Subianto. KTT ASEAN ini menjadi panggungnya untuk berbicara bukan hanya sebagai Presiden Indonesia, tapi sebagai macan Asia. Ia menyerukan satu hal, ASEAN harus tetap bersatu saat dunia terpecah belah. Tapi bagi Prabowo, kekuatan sejati ASEAN bukanlah pada konfrontasi. Di tengah mengerasnya dinamika geopolitik Asia Pasifik pada 2025, satu pertanyaan mulai bergaung di kalangan analis kawasan. Benarkah Indonesia mulai mengambil alih ruang strategis Malaysia sebagai pengendali arah ASEAN? Bahkan ketika Kuala Lumpur menjabat sebagai Ketua ASEAN 2025, pertanyaan itu tidak lahir dari spekulasi, tetapi dari rangkaian fakta diplomatik yang menunjukkan bahwa kehadiran Indonesia di meja perundingan kini semakin menentukan arah keputusan regional. Gejala ini terlihat jelas sejak KTT ke-46 ASEAN di Kuala Lumpur pada Oktober lalu. Delegasi Indonesia tidak hadir sebagai bagian rutin protokoler, tetapi tampil sebagai pusat orientasi diskusi. Dalam isu Myanmar, mekanisme keamanan kawasan, serta akselerasi integrasi ekonomi, suara Indonesia menjadi referensi banyak negara. Para diplomat menyaksikan bagaimana pembahasan yang biasanya mengalir hati-hati kini berubah lebih tegas, dipimpin oleh argumentasi delegasi Jakarta. Sementara Malaysia berupaya mengelola forum sebagai tuan rumah, narasi utama yang muncul justru menempatkan Indonesia sebagai perancang arah baru ASEAN. Perubahan arah itu semakin dipertegas melalui konsep kedewasaan geopolitik yang dikemukakan Presiden Prabowo. Gagasan tersebut menekankan perlunya ASEAN keluar dari pola konservatif yang berpuluh tahun dipertahankan. Indonesia menuntut percepatan implementasi RCEP, penataan ulang rantai pasok, penguatan keamanan maritim, serta digitalisasi ekosistem ekonomi kawasan. Tawaran Indonesia menjadi tuan rumah sekretariat RCEP memperjelas langkah strategis Jakarta, mengarahkan pusat gravitasi ekonomi ASEAN ke wilayah pengaruhnya. Bagi Malaysia yang selama 2 dekade menikmati posisi sebagai pusat manufaktur dan logistik regional, langkah itu dianggap sebagai tantangan langsung yang dapat mengubah keseimbangan lama. Bukanlah pada konfrontasi, melainkan pada kemampuan membangun dialog, kesabaran, dan rasa saling menghormati. Di akhir pidatonya, Prabowo menatap para pemimpin satu persatu dan berkata, Indonesia siap menapaki jalan ini bersama demi perdamaian, demi kesejahteraan, demi rakyat kita. Kuala Lumpur jadi saksi ketika suara pemimpin tertinggi Republik ini kembali menyalakan api persatuan ASEAN yang nyaris padam. Salam Pancasila, Biro Suara. Kabar baik buat Indonesia, kita udah masuk RCEP. Apaan? RCEP? Apaan lagi tuh? Kenapa sih emangnya si RCEP ini? Oke, jadi gini guys, Singapura, Cina, Jepang, Brunei, Kamboja, Laos, Thailand, Vietnam, Australia, New Zealand, Korea Selatan, Malaysia, mereka semua udah ngebentuk sebuah partnership namanya Regional Comprehensive Economic Partnership atau yang disingkat RCEP. Negara kita sudah resmi bergabung sejak 30 Agustus 2022 kemarin. Oke, emang kenapa kalau masuk RCEP? Apa sih untungnya buat negara kita? Nah, ini jadi kesempatan bagus supaya ekonomi kita maju. Kenapa bisa? Gini guys, karena di RCEP ini diberlakukan FTA atau yang disebut Free Trading Agreement alias perdagangan bebas, di mana nggak ada tarif ekspor atau impor deh. Menko Perekonomian kita, Pak Erlangga, menyampaikan bahwa FTA ini bakal naikin ekspor kita sampai 5 miliar dolar. Surplus perdagangan jadi naik 2,5 kali lipat dan bakal jadi kesempatan besar buat para UMKM biar jadi go internasional guys. Selain itu, bisnis berbisnis antara anggota RCEP jadi makin enak, gampang, dan kuat. Kalau kalian belum tahu, 56% target ekspor negara kita dan 72% sumber penanaman modal asing negara kita adalah negara-negara RCEP ini juga loh guys. Ini berujung meningkatnya lapangan pekerjaan untuk negara kita deh. Fun fact, RCEP jadi blok ekonomi terbesar. This is the biggest trade deal ever of foreign direct investment. 30% of the population, 30% of the GDP, 30% of trade. I'm really looking forward because especially of what just happened in the world. The breakdown of globalizations, of global value chain. This is especially proven by the military aggressions in the Crimea, making it even bigger and making it important. But if you ask me whether this is already
going or not, I think it's already kicked off because the ASEAN scheme with this dialogue partners, we already have, the ASEAN, Australian, New Zealand free trade agreement, ASEAN China free trade agreement, ASEAN Japan free trade agreement. So we have these things. The market access basically is already there, but the trade facilitations and making it to be more comprehensive will be done probably second semester of 2022. We're ready, willing and able to come back to trade, to create prosperity in the region, peaceful and balanced and inclusive. Pada saat yang sama, Indonesia memainkan strategi diplomasi dua lapis. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia menawarkan integrasi yang lebih dalam, termasuk pasar digital regional dan keamanan maritim kolektif. Di luar kawasan, Indonesia membuka kemitraan yang lebih luas dengan GCC, Uni Eropa, hingga Asia Timur. Pendekatan simultan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak ingin membatasi perannya sebagai pemimpin kawasan, tetapi ingin beroperasi sebagai kekuatan menengah yang memiliki jejaring global. Bagi Malaysia, diplomasi semacam ini menimbulkan tekanan tersendiri karena ruang gerak mereka menjadi lebih terbatas. Strategi keseimbangan yang selama ini menjadi ciri khas diplomasi Malaysia tampak kurang memadai di tengah mobilitas politik luar negeri Indonesia yang jauh lebih agresif dan adaptif. Namun dinamika ini juga dipengaruhi aspek psikologis kawasan. Selama bertahun-tahun, Malaysia memandang dirinya sebagai negara yang lebih stabil, lebih teratur, dan lebih konsisten dibanding Indonesia yang besar dan kompleks. Tahun 2025 membalik anggapan itu. Indonesia tampil dengan pertumbuhan ekonomi digital paling cepat di ASEAN, menjadi pasar terbesar di kawasan, dan menunjukkan diplomasi paling aktif di antara seluruh anggota. Transformasi karakter politik Indonesia yang lebih percaya diri menciptakan kejutan strategis. Indonesia yang dulu dianggap lambat kini bergerak cepat, dan Indonesia yang dulu reaktif kini memimpin penentuan agenda regional. Kebangkitan ini menempatkan Malaysia dalam posisi sulit, karena keunggulan relatif yang mereka nikmati selama bertahun-tahun kini tergerus. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menegaskan pentingnya menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN dalam menghadapi dinamika kawasan. Hal ini disampaikannya pada pertemuan ASEAN Foreign Ministers Retreat (AMM Retreat) di Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam forum tersebut, Sugiono menekankan bahwa ASEAN harus tetap menjadi jangkar stabilitas regional dan tidak boleh terpecah oleh kepentingan luar. Krisis Myanmar menjadi sorotan utama dengan penekanan pada perlunya implementasi 5-Point Consensus sebagai upaya kolektif ASEAN. Sugiono menyerukan penghentian kekerasan dan percepatan distribusi bantuan kemanusiaan. Selain itu, ia menyoroti ancaman kejahatan transnasional seperti online scam yang memicu perdagangan orang dan narkotika di Asia Tenggara. Dalam konteks Laut Cina Selatan, Sugiono menyambut kemajuan negosiasi Code of Conduct in the South China Sea. Ia mendorong komitmen ASEAN untuk menyelesaikan COC yang substantif dan efektif demi stabilitas maritim. Dinamika ini menunjukkan bahwa ASEAN sedang memasuki babak baru. Bukan lagi sekadar forum konsultatif, tetapi arena penataan ulang kekuatan di mana Indonesia tampil sebagai aktor yang paling siap memimpin. Malaysia menghadapi kenyataan bahwa dominasi simbolis mereka di ASEAN tergeser oleh energi politik baru dari Jakarta. Pertanyaannya kini, bukan sekadar apakah Indonesia akan mengambil alih kepemimpinan, tetapi bagaimana negara-negara anggota lainnya akan merespons arah baru yang sedang dibentuk Indonesia.